Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Injil Karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pagi hari ini saya ingin berbagi atau melanjutkan materi teologi sistematik dengan tema sumber teologi Kristen. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting sekali, terutama terkait dengan slogan sola scriptura. Louis Sperry Chafer memberikan definisi dari teologi sebagai mengoleksi, menyusun secara ilmiah, kemudian membandingkan, mendemonstrasikan, dan mempertahankan semua fakta dari sumber manapun. Nah, dari sumber manapun yang berkaitan dengan Allah dan karyanya. Ya. Sedangkan Charles Hodge memberikan definisi alternatifnya bahwa teologi adalah sebagai ilmu tentang fakta-fakta dari wahyu ilahi sejauh semua fakta berkaitan dengan natur Allah dan relasi kita dengan Dia sebagai makhluk ciptaannya, sebagai orang berdosa dan sebagai orang yang butuh penebusan. Semua fakta ini sebagaimana telah disebutkan terdapat di dalam Alkitab. Itu definisi dari Louis Sperry Chafer dan Charles Hodge, dua teolog hebat di masa yang lalu ya. Dari definisi Chafer dan Hodge ini terlihat ada dua definisi teologi yang kontras. Yang kontras karena Chafer berpegang pada pandangan yang lebih luas yang menekankan bahwa teologi merupakan asimilasi informasi tentang Allah dan dari setiap sumber yang manapun termasuk informasi di luar Alkitab. Sementara itu Hodge membatasi definisi tentang teologi hanya pada informasi yang didapat dari dalam Alkitab saja. Ya. Nah, saya ingin memberitahukan kepada kita dan saya ingin menyampaikan ini bahwa teologi Kristen itu memiliki 6 sumber. Teologi Kristen itu memiliki 6 sumber. Yang pertama Alkitab, yang kedua alam semesta, yang ketiga tradisi gereja, kemudian yang keempat itu credo atau pengakuan iman ya. Kemudian setelah credo dilanjutkan lagi dengan rasionalitas yang kelima ya, rasionalitas atau nalar kita. Kemudian yang keenam itu adalah pengalaman. Nah, tetapi yang perlu diketahui dari 6 sumber itu, Alkitab merupakan sumber utama atau primer ya. Sumber utama atau primer dan satu-satunya yang berotoritas bagi teologi Kristen. Jadi walaupun sumber teologi itu ada 6, ya saya ulangi lagi, Alkitab, alam semesta, tradisi gereja, credo atau pengakuan iman, rasional atau penalaran kita, dan pengalaman. Tetapi Alkitablah merupakan sumber utama atau primer dan satu-satunya yang berotoritas ya, bagi teologi Kristen. Sedangkan kelima sumber lainnya, alam semesta, tradisi gereja, credo, rasionalitas, dan pengalaman merupakan sumber sekunder di dalam teologi Kristen. Nah, karena itu istilah yang digunakan adalah Suprema Scriptura. Suprema Scriptura ini pertama kali dipopulerkan oleh James Leo Jarrett ya, Profesor Emeritus of Theology at Southwestern Baptist Theological Seminary di Fort Worth, Texas ya. Ialah yang menciptakan frase Suprema Scriptura sebagai pelengkap yang bermanfaat bagi frase reformasi sola scriptura. Jadi Suprema Scriptura ini sama sekali tidak bertentangan dengan sola scriptura. Artinya Alkitab satu-satunya sumber teologi Kristen yang tidak salah dan tidak dapat salah. Sementara ini merupakan sumber pengetahuan teologis tertinggi dan satu-satunya standar bagi kepercayaan dan praktek Kristen. Ya. Sedangkan Suprema Scriptura tadi berarti bahwa Alkitab adalah yang utama dan tertinggi di antara sumber-sumber teologi lainnya, atau Alkitab sebagai otoritas utama bagi iman dan praktek Kristen di atas credo, di atas tradisi gereja, di atas penalaran atau rasionalitas kita, dan di atas pengalaman. Jadi apakah pengalaman penting? Penting. Apakah akal budi rasionalitas penting? Sangat penting. Apakah tradisi gereja penting? Ya, penting. Apakah credo atau pengalaman? Penting. Tetapi di atas semua itu, ya, Alkitablah yang menjadi otoritas penentu, otoritas utama dan tertinggi dari semua sumber itu. Dan otoritasnya menghakimi atau mengadili semua sumber-sumber lainnya.
termasuk tradisi gereja dan kredo. Nah, jadi apabila definisi sola scriptura dipahami dengan benar, sola scriptura yang dikumandangkan oleh para reformator itu, ya, didefinisikan dengan benar, maka itu sama sekali tidak bertentangan dengan suprema scriptura, ya. Jadi definisi yang benar dari sola scriptura oleh para reformator konsisten dengan suprema scriptura dari para teolog Injil kontemporer, bahwa Alkitab adalah otoritas utama, final dan tertinggi dan terakhir dari banyak sumber otoritas lainnya. Jadi di dalam teologi Kristen, ketika ada tradisi yang berbeda, ketika ada pengakuan-pengakuan iman yang berbeda satu sama lain antar denominasi, ketika ada pengalaman-pengalaman berbeda dan penafsiran rasionalitas kita berbeda, maka hakim tertinggi atas semua itu adalah Alkitab. Dia hakim tertinggi, dia hakim utama, dan dia adalah final, penentu dari semua sumber-sumber lainnya. Jadi sola scriptura yang menjadi slogan umum untuk menggambarkan pemahaman reformator tentang kecukupan Alkitab bukanlah penyangkalan terhadap sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti kredo tadi, seperti tradisi gereja tadi. Sola scriptura sama sekali tidak menyangkal itu. Sama seperti rasional pengalaman juga, sumber-sumber teologi. Sola scriptura sekali lagi tidak menyangkal itu. Kalau dikatakan penyangkalan seperti itu bukan sola scriptura tapi solo scriptura. Solo scriptura itu beda dengan sola scriptura. Solo scriptura berarti tidak mengakui sumber-sumber lainnya. Kalau sola scriptura itu mengakui sumber-sumber lainnya tetapi itu bukan penentu, bukan final. Ya, otoritas utama, final, terakhir, dan hakim tertinggi dari semua tradisi, semua pengalaman, semua bentuk penafsiran, dan semua bentuk kredo-kredo itu adalah Alkitab itu sendiri. Nah, itu sola scriptura yang kita sebut juga yang sama dengan pemahaman dari suprema scriptura. Suprema scriptura itu hanya Alkitab saja yang merupakan hakim tertinggi. Alkitab saja yang merupakan otoritas terakhir dan final untuk semua doktrin atau teologi Kristen, ya. Nah, jadi sola scriptura yang menjadi slogan umum untuk menggambarkan pemahaman reformator tentang kecukupan Alkitab bukan penyangkalan terhadap sumber-sumber pengetahuan lain, melainkan penegasan atas kecukupan Alkitab dalam hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, iman, ketaatan Kristen, dan lain sebagainya. Ya. Jadi pengakuan reformator dan kaum Injili, ya, pengakuan reformator dan kaum Injili terhadap kecukupan Alkitab, ya, tidak berarti Alkitab adalah satu-satunya sumber mempelajari teologi Kristen. Maka saya katakan sumber teologi Kristen itu ada 6. Ya. Tapi dari ke-6 sumber itu Alkitab sebagai sumber yang terakhir dan final. Ya. Tertinggi. Ya. Jadi itu berarti bahwa setiap sumber daya lainnya harus tunduk pada Alkitab, pada otoritas Alkitab tertinggi. Karena Alkitab sendiri yang tidak salah, tidak dapat salah. Ya, kita menyebutnya sebagai ineransi dan infalibilitas yang dimiliki oleh Alkitab. Ineransi dan infalibil itu yang dimiliki oleh Alkitab. Jadi semua sarana, semua sumber-sumber lain harus tunduk pada otoritas Alkitab. Ya, karena Alkitab sekali lagi tidak salah dan tidak dapat salah. Alkitab adalah satu-satunya tolok ukur yang dengannya sumber-sumber lain yang didasarkan pada akal budi atau pengalaman dan wahyu umum seperti alam semesta dinilai. Bagi kaum Injili, teologi Kristen mungkin memiliki banyak sumber sekali lagi, tetapi hanya memiliki satu norma, satu tolak ukur yang harus dipatuhi oleh sumber-sumber lainnya. Ya. Karena itu penggunaan sola scriptura sekali lagi oleh para reformator sama saja dengan yang dimaksud suprema scriptura. Ini berarti bahwa Alkitab adalah otoritas utama kita, tetapi bukan satu-satunya otoritas kita. Sebagai sumber teologi, Alkitab adalah norma utama bagi teologi Kristen. Yaitu Alkitab menetapkan apa yang berwenang bagi kepercayaan dan praktik Kristen. Penegasan suprema Alkitab atau suprema scriptura ini, ya, ini merupakan satu penegasan, ya, satu penetapan bahwa Alkitab adalah yang berwenang bagi kepercayaan dan praktik Kristen. Penegasan ini dengan jelas hendak menekankan bahwa Alkitab tidak mengesampingkan penggunaan sumber-sumber sekunder lain yang dapat diandalkan. Ya. Dan kita melihat hal ini ditegaskan oleh banyak para teolog Injil kontemporer, misalnya seperti Miller J. Erickson, R.C. Sproul, kemudian ada juga Bernard Ramm, ya,
kemudian Michael F. Beer, ya, dan ada banyak lagi teolog-teolog Injili kontemporer yang menegaskan tentang suprema scriptura ini, yang sama sekali tidak bertentangan dengan sola scriptura. Ya. Nah, saya kira itu dulu yang saya sampaikan, pentingnya otoritas Alkitab, keutamaan Alkitab sebagai suprema scriptura, yang selaras dengan slogan sola scriptura dari reformator. Karena para reformator ketika mengatakan sola scriptura, itu bukan berarti mengatakan Alkitab sebagai satu-satunya sumber teologi, tetapi menegaskan bahwa dari semua sumber teologi itu, termasuk tradisi gereja, kemudian kredo-kredo, rasionalitas, pengalaman, dan alam semesta, wahyu umum, tentunya harus tunduk kepada otoritas tertinggi, yaitu kitab suci atau Alkitab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti saya akan lanjutkan menjelaskan tentang 6 sumber ini di kesempatan yang lain. Demikian, saya Sam, teolog Protestan Karismatik.